Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pajak, kami dari kelompok 7 Proyek Praktikum Pajak kelas A D3 Akuntansi UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini kami akan menampilkan panduan atau tutorial untuk posting SPT PPh 21 bagi yang bukan pegawai atau selain pegawai dengan input manual, bukti pemotongan, pelaporan dan juga pembayaran. Nah, langkah pertama pastinya teman-teman akan diharuskan untuk melakukan login ya teman-teman pada web Cortex. Teman-teman lakukan login menggunakan ID pengguna dan kata sandi, kemudian isi captcha akun teman-teman masing-masing, kemudian klik login. Nah, setelah teman-teman berhasil login, teman-teman akan diarahkan ke halaman utama Cortex. Kemudian di bagian atas ada tulisan e-bupot, yaitu e-bukti potong. Kemudian teman-teman bisa pencet e-bupot yang di atas di samping e-faktur. Setelah pilih e-bupot, teman-teman bisa pilih menu yang ada di bawahnya, yaitu BP21, yaitu bukti pemotongan selain pegawai tetap. Bisa diklik. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, e-bupot BP21 not issued. Nah, teman-teman di sini klik create e-bupot yang BP21 yang ada di atas sebelah kanan warna biru. Setelah teman-teman klik create, teman-teman akan masuk ke halaman e-bupot BP21 seperti ini. Ada informasi umum, pajak penghasilan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang pertama ini nanti teman-teman bisa isi informasi umumnya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa isi informasi umum, isi masa pajaknya, kemudian isi NPWP, kemudian nanti namanya akan otomatis, dan kemudian isi nomor identitas subunit organisasi penerima penghasilan. Setelah itu isi bagian yang kedua, itu pajak penghasilan. Di sini rupiah ya teman-teman. Pertama isi status PTKP, kemudian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, nama objek pajak, dan lain-lain yang sudah terisi. Kemudian isi penghasilan bruto teman-teman. Kemudian yang ketiga ini teman-teman isi dokumen referensi, ada jenis dokumen, nomor dokumen, tanggal dokumen, dan nomor identitas subunit organisasi. Setelah teman-teman berhasil menginput semua bagiannya, teman-teman bisa submit apa yang udah teman-teman isi. Nah, setelah disubmit ini, teman-teman akan kembali ke halaman e-bupot BP21 not issued sebelumnya ini. Nah, kemudian teman-teman bisa untuk mengeceknya bisa mengubah masa pajak yang ada di tabel. Diubah masa pajaknya sesuai sama yang udah teman-teman bikin, dan kemudian akan muncul di bawahnya seperti ini. Nah, setelah periode e-bupot teman-teman ini muncul, bisa dilihat dan bisa diedit, teman-teman bisa klik checklist, dicek di sebelahnya sampai berwarna biru seperti ini, dan teman-teman udah bisa menerbitkan e-bupot teman-teman. Ada di pojok kanan atas yang hijau terbitkan. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih dan klik surat pemberitahuan SPT ini ya. Setelah teman-teman klik SPT tadi, teman-teman akan masuk ke halaman SPT-nya seperti ini. Dan teman-teman klik buat konsep SPT. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan ke langkah pertama. Pilih menu PPh 21 atau 26, kemudian klik lanjut. Selanjutnya, teman-teman isi periode dan tahun pajaknya ya. Isi dengan bulan Desember 2025 dan kemudian klik lanjut. Nah, di sini teman-teman isi model SPT-nya ya. Pilih normal dan kemudian klik buat konsep SPT. Nah, apabila konsepnya telah dibuat, teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti langkah-langkah awal ini. Karena konsep yang telah dibuat sudah muncul, dan kemudian teman-teman klik tombol pensil atau edit yang ada di baris konsep yang telah dibuat, yaitu PPh pasal 21 atau 26. Setelah teman-teman klik edit tadi, teman-teman akan masuk ke halaman pemotongan PPh pasal 21 atau 26 seperti ini. Lalu klik posting SPT. Dan akan berubah tampilan seperti ini yang berbeda dengan tampilan sebelumnya. Langkah selanjutnya, teman-teman pilih menu lampiran 3 yang ada di atas ini.
Kemudian lampiran 3-nya akan terlihat seperti ini, yang sudah ada data nomor identitas wajib pajak dan masa pajak. Selanjutnya, ini adalah bukti potong PPh 21-nya. Sudah terisi otomatis karena kita sudah isi ibu potnya. Kembali ke halaman induk, lalu scroll ke bawah dan lihat bagian B nomor 1 sudah terisi otomatis. Scroll lagi ke bagian C yang nominalnya 0 karena kita hanya isi bagian PPh 21. Setelah scroll sampai ke bawah, checklist pernyataan dan klik simpan konsep, lalu klik bayar dan lapor. Nah, ini adalah tampilan jika teman-teman sudah klik bayar dan lapor ya. Kemudian, ID penanda tanganan sudah terisi otomatis. Lalu, isi kata sandi penanda tanganan dan klik simpan. Setelah itu, klik juga konfirmasi tanda tangannya. Setelah teman-teman klik konfirmasi tanda tangan, maka akan muncul file mengenai e-billing. Buka file e-billingnya dan ini adalah tampilannya. Selanjutnya, konsep SPT akan tersimpan di menu SPT menunggu pembayaran. Lalu, teman-teman scroll ke samping dan status SPT masih menunggu pembayaran. Jika sudah, e-billing sudah dibayar, maka SPT akan berpindah ke SPT dilaporkan. Sekian video panduan posting SPT dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya teman-teman.